Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Roy Marantika kembali hadir menemani Anda dalam program Inspirasi Pagi TV One. Saat ini kita berada di kawasan Leponia Hotel Medan dan adapun tema talkshow kita kali ini adalah mengenal kawasan tanpa rokok atau yang disingkat KTR. Nah, tentunya saya tidak sendirian di sini. Ada dua narasumber yang kita hadirkan yang akan berbagi wawasan tentang tema kita kali ini, yaitu mengenal kawasan tanpa rokok. Kita sapa terlebih dahulu untuk narasumber yang pertama, itu ada Bapak Dr. Alwi Mujahid Hasibuan MKes. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Iya. Dan kemudian yang kedua, narasumber yang kedua kita adalah Ibu Dr. Eva Susanti SKP MKes. Beliau adalah Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular atau P2PTM dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Inspirasi Pagi. Baik, pemirsa, kita akan tanya langsung mengenai tema kita hari ini, yaitu mengenal kawasan tanpa rokok. Dan untuk pertanyaan pertama, saya coba bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Dr. Eva Susanti. Saya panggil Ibu Dokter apa Ibu Dokter ini? Dokter. Dokter ya, oke baik. Bu Dokter Eva, untuk pengertian kawasan tanpa rokok sendiri secara lengkap itu seperti apa sih? Jadi kalau kawasan tanpa rokok itu ya, jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kawasan tanpa rokok itu adalah kawasan yang di sana tidak boleh ada yang merokok, kemudian tidak boleh ada yang membuat rokok, tidak boleh ada yang mengiklankan rokok, tidak boleh ada puntung rokok, kemudian juga tidak boleh aktivitas yang terkait dengan rokok, penjualan dan sebagainya. Begitu, berarti segala yang berbentuk dengan rokok, baik itu iklan, kampanye, produksi, penjualan, sebenarnya nggak boleh ada. Ya. Itu nggak boleh ada sama sekali, Ya. gitu ya. Nah, kenapa harus ada kawasan tanpa rokok? Jadi gini, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, di mana bahwa masyarakat kita semua itu berhak untuk hidup sehat, gitu ya. Kemudian sudah diatur di dalam peraturan Undang-Undang Kesehatan ya, di mana pasal 113 sampai 116 untuk kita mengatur terkait dengan kawasan tanpa rokok. Emang kawasan tanpa rokok ini ada di beberapa tatanan. Jadi kita mengatur di mana sih yang tidak boleh ada aktivitas sama sekali untuk merokok, menjual, mempromosikan dan lain sebagainya, dan di mana yang bisa orang-orang merokok. Begitu. Berarti ini adalah upaya untuk melindungi masyarakatnya, paling tidak di beberapa kawasan tertentu agar tidak terpapar ataupun ada kegiatan merokok ataupun kegiatan tentang rokok sama sekali gitu ya Bu ya. Baik. Nah, tadi sudah bicara harus, kenapa, sekarang tujuannya ini. Nah, setiap program pasti ada tujuannya nih. Kira-kira tujuan dari penetapan kawasan tanpa rokok ini apa? Jadi semua hasil penelitian tidak ada yang menyebutkan bahwa asap rokok itu batas aman terhadap orang lain. Jadi semua menyebutkan bahwa tidak ada batas aman untuk rokok. Jadi artinya asap rokok dan residu rokok terkait puntung rokok itu berbahaya bagi orang lain. Oleh sebab itu kita melihat dan harus mengatur ya, karena sudah diamanatkan dengan undang-undang, kemudian peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 bagaimana penerapan kawasan tanpa rokok ini detail disebutkan di sana. Kita harus mematuhi itu. Kemudian juga sudah ada di target rencana pembangunan jangka menengah nasional ya, PJMN, yang kita harus menurunkan prevalensi perokok pada anak gitu ya. Nah, kita juga melihat tren penyakit tidak menular, yang dimana penyakit tidak menular ini merupakan 70% penyebab kematian. Dan penyakit tidak menular ini faktor risiko utamanya adalah rokok. Nah, tentunya kita berharap kalau misalnya permasalahan rokok ini bisa kita turunkan prevalensinya, kita berharap masyarakat itu akan menjadi lebih sehat, karena juga kita berharap generasi penerus kita adalah generasi yang sehat. Karena dari hasil penelitian juga, karena kita sudah melakukan yang namanya Global Adult Tobacco Survey, kemudian Global Youth Tobacco Survey, di mana kita bisa melihat bagaimana sih prevalensi perokok anak ini itu semakin lama semakin meningkat, dan ada kecenderungan peningkatan dari 0,3% menjadi 3% pada anak-anak yang merokok dengan rokok elektronik, karena mereka kurang pengetahuan menganggap bahwa merokok elektronik itu tidak
bahaya gitu ya. Padahal rokok elektronik itu sama bahayanya dengan rokok konvensional karena zat kandungannya sama, karena ada zat nikotin ya membuat seseorang kecanduan, kemudian juga ada zat 7.000 zat berbahaya lain, ada timbal, kemudian ada tar ya, zat-zat penyebab karsinogenik gitu juga, dan semuanya itu berbahaya bagi kesehatan. Betul. Nah, bicara tentang rokok ini, Bu, ini memang permasalahan yang memang sudah dibilang berpuluh-puluh tahun memang diperangi gitu ya, Bu ya. Tetapi tetap aja ada gitu. Nah, entah kenapa memang perokok ini memang Indonesia termasuk salah satu perokok aktif yang jumlahnya juga persentasenya lebih juga banyak gitu, Bu. Dan sekarang merambat ke anak-anak muda, termasuk juga anak sekolah. Nah, dengan adanya penetapan kawasan tanpa rokok ini, kira-kira manfaat apa yang bakal diterima oleh masyarakat? Ya, oke. Pertama kita melindungi tadi pelindungan kesehatan masyarakat terhadap dari bahaya asap rokok, gitu ya. Kemudian juga kita menurunkan angka kesakitan dan angka kematian atau akibat buruk yang ditimbulkan oleh rokok. Kemudian juga kita meningkatkan produktivitas kerja, ya, karena supaya lebih optimal. Karena kita tahu bahwa kita saat ini memperoleh bonus demografi, banyak usia produktif, tentu kita usia produktif ini kita harapkan lebih sehat ya, bukan jadinya sakit. Kemudian juga kita ingin menurunkan ya angka perokok dan perokok pemula ya. Sebenarnya kami di Kementerian Kesehatan sudah ada layanan upaya berhenti merokok di seluruh puskesmas, dan ada panggilan bebas pulsa bagi orang-orang yang ingin berhenti merokok dengan Quitline INA 0800 177 6565, di mana itu panggilan bebas pulsa untuk orang bisa berupaya untuk bisa berhenti merokok. Kemudian juga kita ingin meningkatkan generasi yang sehat, karena generasi kita selanjutnya yang menjadi tongkat estafet pembangunan ini, kita inginkan generasi yang lebih sehat, lebih unggul, lebih produktivitas, lebih berdaya saing, sehingga negara kita bisa menjadi semakin maju gitu ya. Kemudian juga kita ingin meningkatkan motivasi untuk orang-orang supaya punya keinginan untuk bisa berhenti merokok. Oke, berarti di sini adalah upaya pemerintah itu selain hanya membuat menetapkan kawasan tanpa rokok tadi, juga ada layanan yang bisa diakses, kemudian dan juga ada edukasi tentunya ya. Nah, untuk Bapak Dr. Alwi, iya Pak, Bapak Dr. Alwi Mujahid Hasibuan MK selaku Kepala Dinas Kesehatan ini ataupun bagian dari pemerintahan ya Bu ya. Nah, kira-kira apa nih peran pemerintah dalam penetapan kawasan tanpa rokok ini? Dimana ini kan untuk mendukung penerapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini sendiri, Pak. Ya, pertama tentunya kita mengupayakan adanya KTR-nya dulu, yang didukung oleh aturan yang sah. Aturan yang sah dalam hal ini kita berharap nanti yang paling baik itu dasarnya itu Perda. Paling tidak, kalaupun Perda, karena Perda ini kan butuh waktu dan butuh butuh komunikasi yang lebih ketat ya, sehingga mungkin sebelum ke situ mungkin kita berharap ada perkada atau peraturan gubernur, peraturan bupati atau peraturan wali kota. Jadi itu dulu. Tentu untuk bisa menghadirkan itu kita harus melakukan advokasi kepada para pengambil keputusan, mulai dari pimpinan-pimpinan, kemudian juga DPRD yang akan memutuskan atau mengetok adanya Perda, dan juga pimpinan lainnya yang mengambil keputusan lainnya yang mempengaruhi, termasuk tentunya orang-orang yang bisa mempengaruhi masyarakat yang kebetulan masih merokok. Ini salah satu faktor pentingnya kenapa ini terhambat. Ini ada orang-orang yang merokok di tempat yang strategis untuk mengambil keputusan. Ini yang menjadi persoalan ya. Itu pertama kita lakukan advokasi. Kemudian tentu kita selain advokasi ini berarti melibatkan pemerintah jajaran pemerintah yang terkecil terlebih dahulu ya kan Pak, sampai ke yang terdekat dengan masyarakat tentunya, agar mengedukasi ataupun memberikan kampanye tentang kawasan ini. Itu setelah adanya Perda ini, tentu ini harus kita sosialisasikan ke bawah. Jadi kemudian nanti akan melibatkan seluruh stakeholder untuk bisa mendorong agar Perda ataupun Perkada ini efektif. Jadi bisa aja Perdanya ada tapi tidak efektif, tidak
tidak implementatif, tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Nah, tentu ini harus kita dorong, dan kemudian juga kita harus melakukan peningkatan sumber daya manusia yang bisa mendorong agar ada upaya untuk berhenti merokok. Karena berhenti merokok ini harus betul-betul ada upaya, tidak mudah. Tidak instan. Tidak mudah, tidak mudah. Jadi ada seperti kayak pelatihan gitu. Saya termasuk yang bersyukur bisa berhenti merokok setelah 30 tahun merokok, ya. Jadi itu tidak mudah berhenti itu, karena prosesnya itu sangat panjang, ya. Kemudian kita juga berharap akan ada screening kadar CO untuk siswa-siswa di sekolah di Provinsi Sumatera Utara guna menekan angka prevalensi merokok ini. Baik, ini menarik ini masalah SDM serta screening kadar CO untuk siswa. Nah, tapi nanti kita akan bahas kali, dan pemirsa kita masih ada beberapa segmen pertanyaan yang akan kita jawab berikutnya melalui narasumber kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Inspirasi Pagi TV One. Apa jadinya bila 5 perempuan berkumpul dalam satu meja? Cari jawabannya di Saatnya Perempuan Bicara, Minggu pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One. Hidup Sehat, Senin sampai Jumat di TV One. Kami soroti berbagai topik strategis yang mengemuka. Antusias karena mendapatkan kesempatan untuk divaksin. Merangkum kabar-kabar penting di sepanjang hari. Hari ini saya resmikan bendungan Tapin menjadi catatan penting bagi semua. Selain itu, Jokowi juga melantik Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial. Kabar utama di TV One. Kami tak sekedar mengangkat topik, tapi juga membangun kesadaran publik. Pola perilaku masyarakat supaya tidak abai, supaya tidak kendor disiplinnya dalam melaksanakan protokol kesehatan. Meskipun ada suatu tren menurun, tapi kita tidak boleh lengah. Menguji informasi secara kritis dan proporsional. benci produk-produk dari luar negeri. Apakah diterima seperti itu? Menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengutamakan produk dalam Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Inspirasi Pagi TV One. Kita lanjutkan lagi seksi pertanyaan ini bersama kedua narasumber kita ya. Nah, tadi saya bilang tentang screening kadar CO dan juga pelatihan tentang upaya berhenti merokok ini Pak. Nah, kira-kira ini Bapak sebagai, mohon maaf nih, mantan perokok gitu ya Pak ya, setelah Bapak tadi bilang 30 tahun merokok. Nah, menurut Bapak sendiri, tips sederhananya berhenti merokok seperti apa? Tipsnya tidak banyak, satu saja, niat yang kuat untuk berhenti. Begitu. Tanpa Benar. niat yang kuat untuk berhenti, bullshit semua metode-metode yang dikatakan ini akan berhasil, tidak akan pernah berhasil. Dibarengi dengan usaha tentunya. Dia dengan niat yang kuat untuk berhenti, maka usahanya akan datang. Oke. Jenis-jenis katakanlah katanya yang ini berhasil, ini berhasil, tidak akan pernah berhasil tanpa niat yang kuat. Karena berhenti merokok itu tidak mudah. Oke. Berat sekali. Penuh perjuangan. Jadi curhat Bapak ya. Baik. Nah, Bu Dr. Eva, nah bicara perda tadi berarti kan ada landasan hukumnya ini Bu tentang kawasan tanpa rokok ini. Nah, kira-kira apa ini landasan hukum dari undang-undang sendiri mengenai kawasan tanpa rokok atau KTR ini Bu? Ya,
tadi kan dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2019 tentang kesehatan, itu pasal 113 sampai dengan 116, dia mengatur tentang kawasan tanpa rokok. Kemudian ada PP 109 tahun 2012, itu sudah jelas di bagaimana penerapannya, di mana tatanan yang harus diterapkan, itu sudah terinci juga di situ. Kemudian ada juga terkait dengan peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri, itu juga pada tahun 2011. Kemudian juga ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di sekolah. Kemudian juga ada peraturan terkait dengan RPJMN ya, karena dia sudah ada target di situ, di mana kita harus menurunkan prevalensi merokok pada anak usia di bawah 18 tahun sebanyak menjadi 8,8%. Oke, berarti itu landasan hukumnya. Nah, kalau untuk kawasannya sendiri, kawasan yang memang layak untuk dibangun ataupun dibentuk untuk kawasan tanpa rokok ini di mana saja? Ya, jadi ada 7 ya yang di dalam PP 109, tetapi memang ada beberapa daerah yang mengembangkan bahkan menjadi 9 tatanan. Tapi kalau di PP itu ada 7, di mana ada tempat ibadah, tempat bermain anak, kemudian tempat kerja, kemudian tempat belajar mengajar, kemudian transportasi, ya, kemudian tempat-tempat umum lain yang ditentukan, kemudian juga tempat fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, kalau seperti itu sudah pasti ya Bu ya. Jadi memang, nah kalau misalnya ini, nah apa namanya, kawasan ini kan berarti kan ada syarat prasyaratnya, ya kan Bu. Nah tidak serta merta dibangun atau dibentuk gitu untuk kawasan tanpa rokoknya nih. Nah kira-kira syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk dikatakan 100% lah layak menjadi kawasan tanpa rokok? Iya, jadi tadi benar kata Pak Kadis kan. Pertama ada peraturan dulu ya. Kemudian ada peraturan di mana 7 kawasan ditetapkan itu, indikator kepatuhannya misalnya ada tanda dilarang untuk merokok. Kemudian tidak ada orang yang merokok di situ. Kemudian itu kemudian tidak ditemukan ruangan atau tempat khusus merokok di gedung atau area tersebut. Jadi kalau misalnya mau itu di ujung sana, di luar ruangan yang langsung keluar gitu ya. Kemudian tidak ditemukan puntung, kemudian tidak ditemukan bau asap rokok di sana, kemudian juga tidak ditemukan asbak dan korek api, kemudian juga tidak ditemukan penjualan rokok, kemudian tidak ada ditemukan iklan rokok ataupun promosi dan sponsorship. Nah, kami melalui Emonep KTR yang ada di Kementerian Kesehatan ada evaluasi terhadap EKTR ini ya, kawasan tanpa rokok ini, di mana kita mengatur ke dalam 4. Pertama, sudah adakah regulasinya, kemudian bagaimanakah penerapannya, kemudian bagaimana terkait dengan pelanggaran yang terjadi, apa tindak lanjutnya, kemudian bagaimana pelaporannya. Nah, kalau misalnya ada kawasan tanpa rokok, berarti ada tuntutan dong. Bolehkah ada smoking area? Nah, kira-kira jika memang diperbolehkan ada smoking area, kira-kira diperbolehkan atau tidak gitu? Jadi kawasan yang boleh smoking area bukan di 7 tatanan tadi. Jadi di tempat lain, misalnya di mana gitu, misalnya lah misalnya di mall gitu ya. Tapi diharapkan itu terkoneksi ya ke luar ruangan. Ya, jangan misalnya yang kayak pakai AC gitu ya. Jadi sebenarnya di ruang terbuka. Di ruang terbuka. Jadi memang masih kita tidak artinya orang merokok ini nggak diberikan kesempatan untuk merokok. Tapi kalau untuk di kawasan itu dia harus kalau mau rokok keluarlah dari kawasan itu. Ya. Karena memang ya sebenarnya memang kalau pengertian kawasan tanpa rokok itu ya betul nggak ada rokok sama sekali, termasuklah asap. Kayak dibilang tadi produksi iklan segala macam ya Bu ya. Baik, kita lanjut lagi sesaat lagi, tetap bersama kami di Inspirasi Pagi TV One. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan
adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Sebelum Rasulullah SAW membangun masjid, beliau bayangkan Untaian nasihat menyentuh kolbu tentang perilaku, sikap hati, dan kesiapan mukmin menghadapi zaman bersama guru-guru akhlakul karimah dalam Damai Indonesiaku, Sabtu dan Minggu jam 12:30 siang di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Kami tak sekedar mengangkat topik, tapi juga membangun kesadaran publik. Pola perilaku masyarakat supaya tidak abai, supaya tidak kendor disiplinnya dalam melaksanakan protokol kesehatan. Meskipun ada suatu tren menurun, tapi kita tidak boleh lengah. Menguji informasi secara kritis dan proporsional. Benci produk-produk dari luar negeri. Apakah diterima seperti itu? Menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengutamakan produk dalam Apa negeri. kabar Indonesia Malam di TV One? Baik pemirsa, bertemu kembali bersama kami di sini di Inspirasi Pagi TV One. Baik, kita lanjut kembali talk show kita kali ini, dan kali ini setelah tadi ada Dr. Eva yang menjawab pertanyaan, saya kembali lagi kepada Dr. Alwi. Kepada Dr. Alwi, ya. Bapak Alwi sendiri, kira-kira ini Pak, di Sumatera Utara ini, provinsi mana saja kira-kira yang mulai ataupun memiliki peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok atau KTR ini Pak? Iya, jadi Sumatera Utara itu ada 33 kabupaten kota ya. Dari 33 kabupaten kota itu 13 sudah punya Perda KTR ya. Tapi perdanya masih di atas kertas. Oke. Apakah sesuai dengan apa yang diharapkan di Perda itu nanti dulu. Oke. Ya. Tapi paling tidak 13 kabupaten kota itu sudah memiliki Peraturan untuk kemudian ada berapa ya? 12 ada 12 yang punya perkada. Oke. Peraturan bupati atau peraturan wali kota. Yang... Dan masih ada 8 lagi yang belum sama sekali. Oke. Berarti ada 13 kabupaten kota yang memiliki peraturan daerah tentang KTR ini ya Pak ya. Iya. Nah, untuk peran Dinas Kesehatan sendiri ini Pak, untuk terbentuknya peraturan daerah ini tentang kawasan KTR ini di Provinsi Sumatera Utara kira-kira apa saja ya? Ya inilah sebenarnya kan kita termasuk yang lalai dengan ini ya. Ini terabaikan karena kita mengalami suatu peristiwa yang sangat tidak terlupakan bagi saya ya. COVID-19 itu luar biasa. 2 tahun kita mengalami itu, kemudian itu memporak-porandakan sistem kesehatan kita termasuk program-program kita. Oke. Ini termasuk yang terabaikan. Alhamdulillah hari ini kita ketemu dengan Bu Direktur yang mengingatkan kita kembali. Alhamdulillah. Jadi ini mudah-mudahan setelah ini kita akan coba mengambil langkah-langkah yang sistematis sehingga nanti targetnya di akhir tahun seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara sudah punya perkada paling tidak. Oke. Dan kemudian kita kalau boleh mendorong beberapa kabupaten kota yang memungkinkan untuk bisa membuat perda. Oke. Karena perda ini kan tidak, dia butuh waktu, butuh biaya dan sebagainya. Betul. Seperti itu. Nah, tadi Bapak bilang ada beberapa kabupaten kota lain yang mungkin masih dalam penjajakan untuk perda ini. Nah, kira-kira kesulitannya apa saja nih Pak yang dihadapi oleh kabupaten kota tentang membuat peraturan daerah KTR ini? Ya, pertama sekali menurut saya memang mindsetnya. Jadi ini tidak dianggap sebagai sebuah kebutuhan, tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting, sehingga tidak pernah dilakukan upayanya untuk bisa hadir. Kemudian setelah ini mindsetnya benar, dia butuh waktu, butuh biaya, butuh kerja keras, butuh tim untuk bisa mewujudkannya, dan itu semua tidak mudah. Nah, untuk kedepannya ini Pak,
hal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sendiri untuk mendukung Perda KTR ini untuk kabupaten kota itu apa saja, Pak? Ya, pertama tentu kita menghadirkan perdanya dulu. Ya, itu sebagai sasaran antara kita ya. Karena tanpa aturan yang kuat, tanpa ada dasar hukum, tentu kita tidak bisa membuat sesuka hati kita. Jadi ini menjadi target antara yang harus ada. Ya. Oleh karena itu tentu langkahnya bagaimana kita meyakinkan semua stakeholder yang ada bahwa ini penting sehingga mindsetnya mendukung terhadap kehadiran KTR ini. Setelah itu tuh baru yang lebih teknis bagaimana membuat perdanya, mempengaruhi anggota DPRD dan juga penganggarannya dan sebagainya sehingga ini bisa diwujudkan. Yang ketiga setelah ini ada tentu implementasinya. Karena ada aturan yang tidak bisa dijalankan itu tidak ada guna. Jadi implementasinya menjadi suatu hal yang penting dan tentunya ini semua membutuhkan kerja keras, membutuhkan langkah-langkah sistematis, membutuhkan komunikasi yang baik kepada semua pihak, terutama para pengambil keputusan, para stakeholder yang bisa mempengaruhi ini bisa berjalan atau tidak. Nah, ini mungkin hal-hal yang akan kita lakukan dan diharapkan nanti di akhir tahun semua perkada kita paling tidak perkada itu siap. Jadi bisa langsung action untuk pembentukan kawasan tapak rokok sendiri, Pak ya. Baik, nah solusi jika ada orang perokok berat yang ingin berhenti merokok, ini versi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara itu apa? Upayanya ini? Ya, sebenarnya kalau dia sudah pengen berhenti merokok, berarti kan sudah ada keinginan. Nah, pertanyaannya keinginannya ini kuat atau tidak? Betul. Nah, kalau dia kuat, otomatis ini tidak bisa jalan. Kalau dia tidak kuat, bagaimana kita menguatkannya? Kira-kira begitu ya. Nah, kalau dia sudah kuat, tentu ini menjadi lebih mudah semuanya. Apalagi sekarang sebenarnya ada hal-hal yang sudah ditemukan secara sistematis untuk bisa orang berhenti merokok. Saya tanpa metode apa-apa, dengan niat yang kuat bisa berhenti. Apalagi kalau misalnya di 120 puskesmas kita sudah ada pelayanan untuk berhenti merokok. Itu ada di 26 kabupaten kota sekarang. Dan itu tersebar di kabupaten. Jadi dengan niat yang kuat aja ini pasti bisa. Apalagi kalau dia kebetulan berada di 120 puskesmas ini. Kalau ada di sini dia bisa konsultasi ke puskesmas dan dia akan bisa diberikan langkah-langkah yang lebih mudah dibanding kalau tanpa metode apa-apa. Berarti tidak ada alasan tidak bisa berhenti merokok ya, Bu ya? Karena kan banyak orang berpikiran, aduh saya nggak bisa berhenti merokok nih. Kayak mindsetnya ini udah terbentuk seperti itu. Hanya satu yang buat orang tidak berhenti merokok, tidak bisa berhenti merokok. Hanya satu. Apa itu, Pak? Tidak mau. Iya. Tidak mau sembuh, tidak mau, mohon maaf, tidak mau berhenti. Tidak mau berhenti merokok. Betul ya. Kalau dia mau berhenti, pasti bisa berhenti. Berarti memang upaya pemerintah dan juga kerjasama dengan pemerintah daerah juga memang sudah maksimal ini. Mudah-mudahan ke depannya target Bapak ini setahun depan Perda ini sudah dicanangkan di seluruh kabupaten kota dan pembentukan kawasan tapak rokok ini juga bakal terbentuk secepatnya gitu ya, Pak ya. Nah, pemirsa itu tadi spesial talk show kita terkait tema kita kali ini yaitu mengenal kawasan tapak rokok atau KTR. Dan terima kasih buat narasumber yang sudah memberikan wawasannya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Eva Susanti dan juga Bapak Dr. Alwi Mujahid dan juga terima kasih kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Semoga apa yang dijelaskan dalam talk show ini memberikan manfaat bagi kita semuanya tentang pentingnya menjaga kesehatan dari diri kita sendiri dan juga menjaga kesehatan orang lain di sekitar kita termasuk yang disayangi tentang bahaya dari rokok ini. Sekian dulu talk show kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh sponsor terkait Le Polonia Hotel Medan, saya Ron Maratika dan juga seluruh pendukung acara pamit. Salam sehat dan sampai jumpa.